Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Tristanti, NIM 202410101078 dari kelas Sistem Basis Data A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai tugas praktikum Sistem Basis Data tentang fungsi agregat. Langsung saja ke soal yang pertama, yakni tampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leveling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Nah, kita dapat menuliskan dengan select count distinct c.customer.id, di mana distinct ini digunakan untuk apabila ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung sebagai satu atau ditampilkan satu saja. Kemudian kita ambil dari tabel customer yang kita inisialkan dengan C, dan kita mengambil kolom customer ID. From tabel customer inisial C dijoinkan dengan tabel order yang diinisialkan dengan O, on c.customer.id sama dengan o.customer.id. Kemudian kita joinkan lagi dengan tabel employees yang kita inisialkan dengan E, on o.employee.id sama dengan e.employee.id, where e.last name yakni Leveling dan e first name yakni Janet. Kemudian kita execute perintah tersebut, ditampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leveling yakni ada 63. Kemudian selanjutnya tampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Germany atau France. Dapat kita tuliskan dengan select count s.shipper ID, di mana S ini merupakan inisial dari tabel shipper, dan kita mengambil kolom shipper ID from tabel shipper yang diinisialkan dengan S, kemudian dijoinkan dengan tabel order yang diinisialkan dengan O, on s.shipper.id sama dengan o.shipvia, where o.shipvia sama dengan 3, karena Federal Shipping ini berada pada ID ketiga, dan o.shipcountry sama dengan French, or o.shipcountry sama dengan Germany. Kemudian kita execute perintah tersebut, ditampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Germany atau France sebanyak 49. Kemudian selanjutnya, tampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquids. Dapat kita tuliskan select max p.unit price, di mana max digunakan untuk mendapatkan harga termahal. P merupakan dari tabel produk yang diinisialkan dengan P, kemudian kita mengambil kolom unit price, dikurangi dengan min p.unit price, di mana min ini digunakan untuk mendapatkan harga barang termurah. Karena selisih kita menggunakan kurang, kemudian kita beri nama S selisih harga. From tabel products diinisialkan dengan P, dijoinkan dengan tabel suppliers yang diinisialkan dengan S, on p.supplier.id sama dengan s.supplier.id, where s company name sama dengan Exotic Liquids. Kemudian kita select perintah tersebut. Maksud saya, kita execute perintah tersebut, ditampilkan bahwa selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquids ada 9. Kemudian selanjutnya, tampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Kita dapat menggunakan select max p.unit price ditambah dengan min p.unit price dibagi dengan 2 sebagai rata-rata from tabel produk yang diinisialkan dengan P, dijoinkan dengan tabel order details yang diinisialkan dengan OD, on p.product ID sama dengan od.product ID. Kemudian dijoinkan dengan tabel order yang diinisialkan dengan O, on od.order ID sama dengan o.order ID. Kemudian dijoinkan lagi dengan
tabel shipper yang diinisialkan dengan S on O.shipvia sama dengan S.shipper.id, where company name bernama Speedy Express. Kemudian kita execute perintah tersebut. Ditampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express, yakni sebanyak 133 data. Kemudian selanjutnya, tampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly's Homestead. Kita dapat menggunakan select AFG unit price, yakni kita mencari rata-rata harga barang dengan menggunakan AFG from tabel supplier yang diinisialkan dengan S, dijoinkan dengan tabel produk yang diinisialkan dengan P, on S.supplier.id sama dengan P.supplier.id, dijoinkan dengan tabel kategoris yang diinisialkan dengan C, on P.category.id sama dengan C.category.id, where kategori name bernama beverage dan company name bernama Grandma Kelly's Homestead. Kemudian kita execute perintah tersebut. Ditampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly's Homestead, yakni 0 atau tidak ada datanya dalam database. Kemudian selanjutnya, tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari semua pengiriman barang ke Brazil. Nah, kita dapat menggunakan select AFG extract day from each ship date order date. Kita menggunakan AFG untuk mencari rata-ratanya, kemudian kita extract day untuk mendapatkan perhitungan dalam satuan hari from tabel order yang diinisialkan dengan O, dijoinkan dengan tabel customer yang diinisialkan dengan C, on O.customer.id sama dengan C.customer.id, where C.country sama dengan Brazil. Kemudian kita execute perintah tersebut. Ditampilkan rata-rata masa tunggu dalam satuan hari semua pengiriman barang ke Brazil, yakni 6,9876 sekian, seperti yang ditampilkan pada data output di layar. Kemudian selanjutnya, tampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe kondimen. Kita dapat menggunakan select AFG P.unit price STDDEF P.unit price, di mana FG ini digunakan untuk mencari rata-rata dan STDDEV digunakan untuk mencari standar deviasi harga barang. Kemudian from tabel products yang diinisialkan dengan P dijoinkan dengan tabel kategori yang diinisialkan dengan C, on P.category.id sama dengan C.category.id, where kategori name bernama condiments. Kemudian kita execute perintah tersebut. Ditampilkan rata-rata barang bertipe condiments, yakni 22,854 sekian. Kemudian untuk standar deviasi harga barang bertipe condiments, yakni 10,378 sekian. Kemudian selanjutnya, buatlah query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Kita dapat menggunakan select O.bintang karena kita mengambil semua kolom yang ada pada tabel order untuk dimasukkan ke tabel order UK. Maka kita menggunakan into order UK from tabel order dengan inisial O dijoinkan dengan employees yang diinisialkan dengan E, on O.employee.id sama dengan E.employee.id, where E.country sama dengan UK. Nah, setelah kita execute perintah tersebut, maka akan muncul tabel baru, yakni tabel order UK pada database. Kemudian untuk melihat isi dari tabel order UK, kita dapat menggunakan select bintang from order UK, kemudian kita execute. Nah, di tabel order UK ini menampilkan semua data order yang ditangani oleh employee yang berasal dari country UK saja. Kemudian selanjutnya
Buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Sebelum mengubah FK, kita bisa membuat tabel baru employee USA terlebih dahulu dengan menggunakan select bintang into employee USA from employees where country sama dengan USA. Nah, setelah itu kita execute perintah ini, maka akan ditampilkan tabel baru yakni employee USA. Kemudian untuk melihat tabelnya kita dapat menggunakan select bintang from employee USA. Nah, pada tabel employee USA ini menampilkan data seluruh employee yang berasal dari country USA saja. Kemudian kita selanjutnya membuat tabel baru yakni order USA dengan menggunakan select bintang into order USA from employees where country sama dengan USA. Nah, setelah kita execute perintah ini, maka dalam database akan ada tabel baru yakni tabel order USA. Kemudian untuk melihat data pada tabelnya, kita dapat menggunakan select bintang from order USA, kemudian kita execute. Nah, pada tabel order USA ini menampilkan data employees yang berasal dari country USA saja. Kemudian kita mengubah menjadi FK dengan menggunakan alter tabel employee USA add primary key employee ID, kemudian alter tabel order USA add ID small integer. Kemudian kita menggunakan alter tabel order USA add constraint employee USA FK foreign key employee ID references employee USA employee ID. Nah, maka setelah itu kita execute perintah ini, maka setelah itu didapatkan menyeting kolom employee ID pada origin menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.